Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan alur novel dari Martial God Asura volume 10. Selamat mendengarkan. Bab 5675, Pesan pada Tanda Raja Abadi Roh Dunia. Tuan Kuiting, seberapa jauh Anda dari alam dewa sejati? Chu Feng bertanya pada Raja Asura. Masih ada jarak, tapi tidak banyak perbedaan, kata Raja Asura. Cobalah melahap ini. Sambil berbicara, Chu Feng memindahkan asal yang telah dia kumpulkan ke dalam ruang roh dunia. Awalnya ingin serahkan pada Dandan dan Yusha, tapi Yusha sudah lama tidak bangun, dan Dandan tidak tahu kapan dia akan sembuh. Daripada menyimpannya, lebih baik diberikan kepada Raja Asura dulu. Jika dia bisa menerobos ke dewa sejati, itu akan sangat membantu Chu Feng. Tuan Chu Feng, ini, melihat asal-usul yang diserahkan Chu Feng, Raja Asura ragu-ragu. Sumber ini juga berisi orang-orang kuat di alam dewa sejati, yang nilainya sangat tinggi. Raja Asura baru saja mencapai puncak demigod berkat hadiah Chu Feng, dan sekarang dia sedikit malu karena diberikan asal-usul yang begitu berharga. Jika kamu menjadi lebih kuat, aku juga akan mendapat manfaatnya, Chu Feng mengungkapkan pikirannya dalam satu kalimat. Bawahanku mengerti. Raja Asura tidak lagi ragu-ragu, dan setelah mengambil alih sumbernya, dia berkata, tetapi Tuan Chu Feng, tolong jangan panggil kami dewasa lagi. Kami adalah bawahanmu. Kami tidak memiliki banyak aturan. Anda dapat menyebutnya apapun yang Anda rasa nyaman. Bagaimana perasaanmu tentang asal-usul ini? Tanya Chu Feng. Sumber aslinya terlalu kuat, dan bawahannya perlu waktu untuk memperbaikinya guna memaksimalkan kekuatannya, kata Raja Asura. Tuan Kuiting, tolong perbaiki perlahan, jangan terburu-buru. Setelah Chu Feng selesai berbicara, dia pergi dari sini. Setelah Chu Feng pergi, pasukan Asura mendekati Raja Asura. Tuan, waktu kita disegel oleh gerbang ini belum lama ini. Budidaya Tuan Chu Feng telah meningkat pesat. Kecepatan budidaya ini lebih cepat daripada kecepatan budidaya Tuan Raja Pembantaian, kata Xiang Ji. Menurutku Raja Pembantaian, ketika dia seusia ini, dia tidak memiliki tingkat kultivasi Tuan Chu Feng. Dan Tuan Chu Feng jelas bukan orang yang cepat. Prestasinya di masa depan mungkin lebih tinggi daripada Raja Pembantaian, kata Raja Asura. Mendengar ini, pasukan Asura menjadi semakin bersemangat. Jika Raja Asura mengatakan ini sebelumnya, mereka tidak akan mempercayainya. Tapi sekarang, mereka mempercayainya. Setelah Chu Feng memproyeksikan kesadarannya kembali ke tubuhnya, dia tidak terlalu memikirkan pedang Asura. Betapapun kuatnya pedang Asura, jika tidak bisa digunakan sendiri, maka tidak ada artinya. Adapun tentara Asura, meskipun Chu Feng mengandalkannya saat ini, karena keberadaan gerbang itu, kecuali dipaksa, mereka tidak dapat menggunakannya dengan mudah. Chu Feng masih perlu meningkatkan budidayanya. Metode meditasi kuno dapat melatih kekuatan mental seseorang dan meningkatkan kekuatan mentalnya. Latihan jangka panjang akan meningkatkan kemampuan seseorang dalam membentuk batasan. Pada saat yang sama, di luar kompleks istana tempat Chu Feng dan yang lainnya berlatih sementara, ada kapal perang terapung. Kapal perang ini tidak terlalu besar, seluruh tubuhnya berwarna perunggu, tidak terlalu mewah, namun pengerjaannya sangat halus. Meskipun menggantungkan spanduk Istana Suci Tujuh Alam, itu sebenarnya adalah harta karun dari zaman kuno. Kapal perang itu tidak memiliki penjaga, tetapi ada dua tetua suci yang berlutut di geladak menghadap istana kecil kapal perang tersebut. Itu adalah Jie Qinghe dan Jie Zhenfu. Mereka hanya berbicara tentang persidangan di istana. Tentu saja mereka terutama berbicara tentang pengalaman Chu Feng dan Fosun. Masuk. Suara seorang lelaki tua datang dari dalam,
penguasa Istana Suci Tujuh Alam. Tetapi Penatua Jie Qinghe tidak pergi, tetapi bertanya, "Tuanku, bagaimana dengan sidang selanjutnya?" Desir. Sebuah gulungan terbang keluar dari istana. Penatua Qinghe mengambilnya, dan mereka berdua membukanya untuk melihat bahwa itu adalah keputusan dari penguasa Istana Suci Tujuh Alam untuk memasuki istana untuk persidangan berikutnya. Kedua tetua tingkat suci juga cukup senang dengan keputusan ini. Mereka segera membungkuk dan segera pergi. Di dalam istana, penguasa Istana Suci Tujuh Alam sedang duduk di kursi utama, tapi dia memainkan bola di tangan kanannya. Ada 7 warna cairan yang mengalir di dalam bola yang diperoleh oleh penguasa Istana Suci Tujuh Alam di celah zaman para dewa. Chou Feng ini bahkan lebih mengejutkan orang tua itu. Ini pertama kalinya dia melangkah ke tanah rahasia 9 surga, dan dia benar-benar bisa melakukan ini sejauh ini. Mungkin ramalan zaman para dewa akan benar-benar menjadi kenyataan. Chou Feng, biarkan orang tua itu melihat apakah kamu dapat membantu orang tua itu menyingkirkan simpul ini seperti yang diperkirakan. Ada sedikit harapan di wajah kepala istana dari Istana Suci Tujuh Alam. Menurut apa yang dikatakan sebelumnya, dalam penilaian pertarungan sebenarnya ini, berdasarkan urutan nilai, 10 orang teratas akan memasuki Istana Suci Tujuh Alam. Tetapi karena perjalanan ini, Chou Feng melindungi terlalu banyak orang, dan Istana Suci Tujuh Alam merasa itu tidak adil. Jadi kecuali Chou Feng dan Fosun, semua orang harus dinilai lagi. Namun ada kabar baiknya juga, yaitu jumlah 10 orang yang bisa memasuki Istana Suci Tujuh Alam telah bertambah menjadi 100 orang. Dan tempat di mana ujian dilakukan adalah markas besar Istana Suci Tujuh Alam. Kabar ini membuat heboh banyak orang yang mengikuti uji coba memasuki Istana Suci Tujuh Alam. Belum lagi, markas besar Istana Suci Tujuh Alam adalah tempat yang paling dirindukan oleh para master spiritual dunia. Selain itu, jumlah tempat untuk mengikuti sidang istana juga bertambah 90, memberi mereka lebih banyak peluang. Tetapi pada saat yang sama, mereka pada dasarnya juga menyadari satu hal. Tempat pertama dalam persidangan istana ini adalah antara Chou Feng dan Fosun, dan Chou Feng memiliki peluang lebih besar. Dalam perjalanan, Chou Feng telah berlatih metode meditasi kuno, dan tidak ada yang mengganggunya. Baru setelah kapal perang keluar dari terowongan teleportasi dan semua orang menjadi bersemangat, Chou Feng keluar dari istana tempat dia beristirahat. Mereka telah tiba di istana utama Istana Suci Tujuh Alam. Chou Feng melihat keluar, dan ada lautan awan yang luas di luar, tetapi lautan awan di sini berbeda dari tempat lain. Awannya lebih tebal dan bergulir lebih cepat, seperti lautan sungguhan. Segera, tembok penghalang yang menutupi langit dan bumi mulai terlihat dari kejauhan. Setelah melewati gerbang tersebut, yang tampak di hadapan Anda adalah dunia yang indah. Arsitektur dan tata letak di sini tidak ada hubungannya dengan kemegahan, tetapi bahkan lebih megah. Itu jelas dirancang dengan cermat, dan di mata para spiritualis dunia, itu hanyalah puncaknya. Namun segera, ekspresi Chou Feng berubah, dan dia melihat telapak tangannya. Tanda di tangan itu adalah tanda yang ditinggalkan oleh tanda Raja Abadi Roh Dunia. Setelah itu, Chou Feng memejamkan mata dan berpikir dengan hati. Setelah beberapa saat, senyuman muncul di bibirnya. Jadi begitu. Chou Feng merasakan pesan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya, dan pesan ini membuat Chou Feng semakin percaya diri dalam perjalanannya ke Istana Suci Tujuh Alam. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa berikutnya di cerita dunia novel.